Sobat Bincang Energi, kembali lagi dalam segmen paling informatif dan up-to-date Bincang Energi siaran terkini. Sebuah program yang membantu kamu untuk bisa terus mengikuti kondisi lingkungan dan bumi saat ini. Hari ini saya Reni bersama rekan saya yang akan menginformasikan berita menarik dan aktual seputar energi selama 2 minggu ke belakang. Halo Sobat Bincang Energi, saya Hafiz bersama Reni akan membagikan berita paling hangat terkait dunia energi dari 31 Oktober hingga 13 November 2022. Kira-kira apa aja ya? Yuk kita simak berita pertama. Berita pertama datang dari Forum Kerjasama Multilateral yang Sobat Bincang Energi di rumah pasti sering dengar nih, karena masih berlangsung hingga saat ini, yaitu Presidensi G20. Seiring terselenggaranya konferensi tingkat tinggi G20 pada 15 dan 16 November di Bali, perekonomian Indonesia menjadi sangat terbantu karena upayanya untuk terus mempertahankan tujuan pembangunan global guna mendorong pertumbuhan ekonomi global yang lebih kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Tak hanya itu, diperjelas oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, Presidensi G20 juga telah merumuskan 6 agenda prioritas dari sisi finance track yang meliputi exit strategi guna mendukung pemulihan dan mengatasi dampak pandemi. Selain itu, dengan meningkatnya kesadaran akan penjagaan lingkungan dan serba berkelanjutan, sustainability finance juga tak luput dari perhatian. Pasalnya, hal ini disebutkan melalui inklusi keuangan digital dan pengembangan UMKM, serta perpajakan internasional. Selain dari dampak yang terjadi pada Indonesia, Indonesia sendiri juga mampu mengambil peran secara proaktif dalam berbagai forum kerjasama internasional sehingga peningkatan hubungan negara antar G20 menjadi lebih baik. Masih seputar presidensi G20 yang diransir dari tribunnews.com menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia telah menyiapkan 30 mobil listrik merah putih ukuran medium untuk kelancaran mobilitas delegasi G20 sejak kedatangan di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar hingga ke lokasi pertemuan di Nusa Dua Convention Center. Seluruh bus ini merupakan buatan dalam negeri dengan tingkat kandungan dalam negeri sebesar 76,98%. Bus listrik merah putih ini merupakan kolaborasi pengembangan kendaraan listrik BUMN dan konsorsium perguruan tinggi di Indonesia seperti Universitas Erlangga, Universitas Gadjah Mada, Institut Seni Rupa Indonesia Denpasar, dan Institut Teknologi Surabaya. Selain itu, untuk mendukung mobilisasi pada perhelatan KTT G20 di Bali, sebanyak 90 ojek sepeda motor disediakan secara gratis dari kolaborasi dengan perusahaan swasta. Di sisi lain, PLN juga memberikan dukungannya dengan menyediakan 200 home charging yang tersebar di 12 lokasi dan 66 pengisian kendaraan listrik umum yang mampu mengisi daya baterai mobil dalam 15-30 menit atau fast charging dari posisi 0%. Wah, semakin nyata ya Sobat Ben. Sebagai anak muda, mari kita sama-sama dukung upaya pemerintah dalam memulihkan ekonomi nasional berkelanjutan dan pencapaian net zero melalui presidensi G20 ini. Wah, gimana nih Sobat Ben berita pertama tadi? Berita kedua kita masih seputar Indonesia dan upaya-upayanya. Berita kedua ini datang dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Tahukah kamu, Presiden Jokowi kini luncurkan program bioetanol tebu untuk ketahanan energi loh. Setelah sukses dalam penerapan program pencampuran bahan bakar nabati B30, Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk mengurangi impor bahan bakar minyak atau BBM. Pada hari Jumat, 4 November, Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan bioetanol tebu di sela kunjungan kerja di pabrik bioetanol PT Energi Agro Nusantara. Program bioetanol tebu ini diproyeksikan menjadi solusi peningkatan jumlah produksi bioetanol nasional dari 4.000 kiloliter di tahun 2022 menjadi 1,2 juta kiloliter di tahun 2030. Hal ini berdasarkan studi dari Brazil bahwa 1 ton tebu setara dengan 1,2 barrel crude oil. Kini pemerintah sedang menyusun rancangan peraturan presiden mengenai percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar atau biofuel. Menteri SDM Arifin Tasrif yang turut hadir pada kegiatan peresmian ini menyebutkan bahwa di tahun 2021,
Tim studi bioetanol Institut Teknologi Bandung telah melakukan kajian pencampuran etanol 5% ke dalam Pertalite RON 90 menjadi kualitas sama dengan Pertalite RON 92. Studi tersebut konsisten dengan hasil studi yang dilakukan oleh PT Pertamina. Potensi hilirisasi bioetanol berbasis tebu ini membuka peluang penciptaan ketahanan energi melalui pengurangan ketergantungan impor bahan bakar minyak nasional, sekaligus menciptakan bauran energi baru terbarukan yang ramah lingkungan. Wah, hebat ya Sobat Ben, Indonesia sudah mulai bangkit dan menggerakkan potensi dalam negeri untuk menciptakan independensi energi demi menjaga bumi. Mari sama-sama kita berharap program bioetanol ini mampu menjadi solusi ideal bagi bangsa ya Sobat Ben. Bicara soal global, berita ketiga datang dari benua Eropa. Diliput oleh CNN Indonesia, Eropa kini sedang mengalami inflasi yang cukup pesat hingga mencapai rekor tertingginya yang diakibatkan oleh semakin mahalnya harga energi juga pangan. Disebutkan bahwa harga energi dan pangan meningkat hingga 10,7% di 19 negara pada bulan Oktober dan naik sebesar 9,9% di bulan September. Sebagai contoh, di Jerman inflasi melesat sebesar 11,6%, diikuti Italia dengan inflasi sebanyak 12,8%. Tak hanya itu, harga di sektor jasa juga meningkat lebih cepat di bulan Oktober. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran para pembuat kebijakan yang sebelumnya sempat berharap bahwa pelonggaran tekanan rantai pasokan akan membantu mereka menurunkan lonjakan inflasi. Selain inflasi, pertumbuhan ekonomi negara Uni Eropa juga nyaris stagnan. Walaupun tidak negatif, hal ini menyebabkan para ekonom memperkirakan bahwa resesi akan tiba selama musim dingin Eropa. Akibat harga energi memaksa orang Eropa untuk menjaga dompet mereka. Ditambah lagi dengan kenaikan suku bunga yang terjadi oleh bank sentral, prospek ekonomi yang tidak pasti, dan diiringi oleh ekspektasi investasi yang juga melemah. Nah, gimana Sobat Ben? Eropa lagi hangat-hangatnya memperbincangkan resesi. Bahkan, Ibu Sri Mulyani juga sudah mulai terus kembali mengingatkan resiko yang akan mengintai perekonomian dunia di tahun depan. Dengan munculnya berita ini, mari kita sama-sama berharap Indonesia tetap mampu memiliki shock absorber yang dapat merespon gejolak global dalam mempertahankan stabilitas ekonominya ya Sobat Ben. Berita selanjutnya datang dari Pulau Dewata Bali. PT PLN melalui entitas bisnisnya yaitu PT Prima Pelayanan Nasional Engineering mulai menggandeng perusahaan asal Korea Selatan yaitu Kepco Engineering and Construction Company Inc. untuk mengembangkan teknologi pemanfaatan hidrogen dan amonia untuk digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan MOU antara PLN Engineering dan Kepco Engineering and Construction Company Inc. pada rangkaian Energy Transition Day pada Selasa 1 November lalu di Bali. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo mengatakan bahwa kerjasama ini dilakukan guna mendorong penggunaan energi bersih di Indonesia demi mewujudkan net zero emission pada tahun 2060 yang salah satunya adalah melalui pengurangan penggunaan batu bara di PLTU melalui program co-firing. Melalui kesepakatan ini, kedua perusahaan akan melakukan perencanaan, studi, dan pengembangan jasa engineering dan konstruksi di bidang ketenaga listrikan, khususnya co-firing hidrogen dan amonia. Tak hanya itu, beliau juga menambahkan bahwa kerjasama ini juga sejalan dengan komitmen PLN untuk mengurangi emisi karbon di Indonesia melalui co-firing. Saat ini sudah terdapat 3 pilot project co-firing hidrogen dan amonia, yaitu di PLTU Gresik, PLTU Suralaya, dan juga PLTGU Priok. Nah, Sobat Ben, akhirnya kita sampai pada berita best terakhir. Berita kali ini datang dari annual event yang sedang berlangsung dari 6 November kemarin hingga 18 November 2020, yaitu Conference of the Parties atau COP27. Dalam konferensi ini, Indonesia menyuarakan berbagai aksi, strategi, inovasi, juga pencapaian sebagai wujud nyata memimpin aksi iklim mencegah kenaikan suhu global. Melalui soft diplomasi, Pavilion Indonesia menampilkan kebijakan dan hasil nyata untuk membuka jalan bagi ambisi iklim masa depan bersama seluruh negara yang terlibat. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya
menegaskan akan diperlukannya suatu tindakan multilateral, kolektif, dan terpadu sebagai satu-satunya cara dalam mengatasi ancaman global yang sesungguhnya. Pemerintah Indonesia telah memperkuat berbagai kebijakan dan implementasi program guna menjawab tantangan iklim. Selain dari sektor forestry and other land use atau FOLU, target NDC atau Nationally Determined Contribution yang merupakan komitmen tiap negara atas Paris Agreement yang juga dikomitmenkan tercapai melalui sektor energi, lahan basah dan laut, serta blue carbon. Adapun tiga modalitas kerja untuk pencapaian volume net sink 2030, yakni pengelolaan hutan berkelanjutan, tata kelola lingkungan, dan tata kelola karbon. Tak hanya pengelolaan hutan lestari, sink enhancement, restorasi lahan gambut, ataupun rehabilitas ekoriparian, tetapi generasi muda juga disebut sebagai kunci perjalanan bangsa bahkan dunia ke depannya. Sebagai generasi pemegang arah bangsa, anak muda kini memiliki tugas untuk melanjutkan upaya penjagaan lingkungan agar bumi tetap layak huni hingga puluhan tahun ke depan. Dan ini juga menjadi kunci keselamatan bersama, yakni kolaborasi. COP ini memang sudah menjadi ajang penting yang harus kita sama-sama ikut. COP ini memang sudah menjadi ajang penting yang harus sama-sama kita ikuti perkembangannya nih Sobat Ben. Karena dari pertemuan ini, kita bisa lihat secara nyata upaya dan dampak nyata yang terjadi dari setiap keputusan seluruh negara termasuk Indonesia. Wah, nggak terasa berakhir juga segmen BES ke-40 hari ini. Udah banyak banget nih sektor energi yang dibahas baik di dalam maupun di luar negeri. Semoga Sobat Ben semua nggak cuma menyerap informasi tadi aja ya. Tetapi harapannya, Sobat Ben juga mampu menjadi pencipta domino effect dalam peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga energi dan lingkungan, serta membantu mengawal para pemangku kebijakan dalam upaya-upayanya untuk menciptakan energi bersih dan berkelanjutan. Benar banget Hafiz. Nah, untuk itu, terus update pengetahuan kamu tentang energi dan lingkungan sekitar dengan terus mengikuti berbagai program Bincang Energi lainnya yang bisa kamu akses melalui website bincangenergi.id dan Instagram kami di @bincangenergi. Saya Reni bersama rekan Saya Hafiz, kami dari Bincang Energi pamit undur diri. Salam energi berkelanjutan, sampai jumpa di BES selanjutnya.